Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500447. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester Public Speaking dan Negotiation dengan dosen pengampunya Pak Joni Tesmanto. Ya, di sini ada kata pengantarnya. Lanjut, ada daftar isinya. Nah, lanjut lagi, ada bab 1. Nah, di sini ada pendahuluan. Latar belakang masalah. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara berkomunikasi, serta menggunakan berbagai alat komunikasi sebagai sarana komunikasi terhadap masyarakat. Ilmu komunikasi tidak peruntukan bagi orang pendiam atau jarang berbicara. Itu salah, karena seperti itu kita tahu komunikasi bisa lewat lisan, tulisan. Jadi penyataan itu cuma mitos. Siapapun kamu, asal minat dan niat dan di passion jurusan ini, khususnya komunikasi. Kedua, ada tujuan penulisan. Itu ada 3 ya, untuk mengetahui memahami apa itu public speaking, mengetahui bagaimana teknik-teknik public speaking. 3, bagaimana baris-baris dalam melakukan public speaking. Nah, di sini ada bab 2-nya, landasan teori. Yang pertama, public speaking sebagai sarana komunikasi. Public speaking sendiri mempunyai beberapa jenis kegiatan, diantaranya itu pidato atau orasi, presentasi, khotbah, memberikan sambutan, diskusi publik, dan penutup. Setiap orang dapat menyampaikannya pidato dengan baik bila mereka mengetahui dan mempraktekkan penyampaian, pengendalian, dan penampilan pada saat berpidato. 3 prinsip menyampaikan pidato, yakni yang pertama ada pelihara kontak visual yang lambang auditif atau olah vokal, dan yang terakhir bicara dan seluruh kepribadiannya Anda. Dalam menyampaikan pidato, selain perhatikan penyampaian, kita juga harus memperhatikan pengendalian pada saat berpidato, seperti keyakinan, sikap tegak, percaya diri, dan jangan menghindari tatapan atau pandangan mata. Jadi harus fokus. Kedua, 2.2 khalayak sebagai public speaking. Analisis khalayak sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa pesan atau materi tersebut sesuai dengan kebutuhan khalayak atau audiens, mencakup tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, perilaku, dan kepercayaan mereka mengenai isu atau materi yang dikembangkan. Dan secara sederhana, khalayak diartikan keseluruhan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa berbagai media. Yang ketiga, 2.3, kekuatan sekaligus pengendalian emosi yang keberhasilan komunikasi. Kecerdasan emosional sebagai suatu instrumen untuk menyelesaikan masalah. Sebagai rekan kerja, membuat kesepakatan dengan pelanggan yang bermasalah, mengkritik atasan, menyelesaikan tugas sampai selesai, dan dalam berbagai tantangan lain yang mempengaruhi kesuksesan. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Yang ketiga, bab 3, yang pertama ada teknik dalam penyampaian presentasi negotiation. Ada 5. Yang pertama, menguasai verbal non-verbal. Kedua, kemampuan menganalisis masalah dan menemukan solusinya. Yang ketiga, ada persiapan yang cermat. Yang keempat, ada mendengarkan lawan bicara secara efektif. Yang kelima, ada cerdas dalam mengontrol emosi. Yang kedua, 3.2, manajemen kritik pidato atau presentasi. Dalam manajemen kritik pidato presentasi, saat melakukan pengkritikan, hendaknya melakukan analisis terhadap materi secara mendalam. Pidato yang sukses adalah pidato yang mengandung konten yang dibuat dengan rapi dan akurat, serta disampaikan dengan karisma dan anggun. Maka dari itu, dalam mengelola kritik, kita harus membangun rasa percaya diri agar kita bisa berpikir jernih tanpa hambatan. Selain itu,
kita juga harus mampu mengontrol emosi karena ada beberapa orang yang akan melontarkan kata-kata yang menghina apa yang telah kita lakukan. Nah, itulah manfaat dari public speaking dalam aktivitas kita. Yang ketiga, tiga, evaluasi diri atau menggali potensi agar dapat memberikan yang lebih baik. Setiap individu itu pasti mempunyai potensi kemampuan sendiri yang luar biasa dan istimewa. Akan tetapi diperlukan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan semua hal itu, namun manusia hanya bisa memiliki satu kesempatan dalam kehidupan. Ini karena waktu terus berjalan dan tidak akan kembali lagi. Evaluasi berarti mengukur atau menilai sama yang telah dikerjakan dan juga membuat antisipasi dan berhati-hati terhadap sesuatu yang mungkin akan terjadi. Sikap evaluasi diri berarti menyadari bahwa mungkin kita tidak mampu mengontrol situasi di lingkungan sekitar. Namun, kita dapat memperbaiki diri sendiri semaksimal mungkin. Yang keempat, kiat-kiat mengelola kritik dalam public speaking. Sebuah kritik dapat dipakai positif untuk meningkatkan kualitas diri. Namun, bila menanggapinya negatif bisa menyebabkan stres, kemarahan, atau agresi. Namun, ketika mendapat kritik dari orang yang dasarnya seseorang sedang diberi tantangan untuk bersikap. Hendaknya kritik yang diberikan harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan reaksi negatif. Terakhir ada bab 4 penutup, ada kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulannya, kepentingan akan kemampuan berbicara di publik sudah sangat mutlak. Kemampuan ini mendasari kesuksesan setiap orang di berbagai bidang. Seseorang public speaker dengan perannya sebagai pemberi pengaruh manfaat bagi para pendengar dituntut akan menjadi tampil meyakinkan. Semua perkataan, penampilan, dan perilakunya dapat saja menjadi inspirasi bagi para pendengarnya. Untuk itu, unsur motivasi komunikasi harus melekat dalam diri seorang public speaker, guna menghindari kekhawatiran yang membuat ia ragu dengan kemampuannya. Dan terakhir ada saran-saran. Ada 3, untuk kalangan akademis diharapkan mahasiswa lebih peka dengan urgensi kemampuan berbicara depan publik. Yang kedua, untuk kalangan penunjang penelitian diharapkan sebaiknya para peneliti lebih mendalami kasus bahwa mahasiswa juga ternyata masih sering takut saat melakukan presentasi. Yang C, untuk masyarakat umum. Masyarakat juga sebaiknya memahami pentingnya kemampuan berbicara. Hal ini dapat mengawali keinginan mereka untuk memperoleh banyak informasi mengenai perkembangan lingkungan sekitarnya. Sekian dari makalah public speaking yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.